Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa hadana ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Rasulillah wa huwa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Li ridallah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Bapak Lurah Kelurahan Jagabaya, Takmir Masjid, Pak Ketua yang insya Allah senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hadirin wal hadirat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggak ya suaranya? Oh, apa mic yang tes? Jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan Isra wal Mi'raj ini tentu memiliki berbagai macam hikmah yang sangat dalam. Kedalamannya sangat tergantung dengan sampai di mana pengetahuan kita memahami hikmah Isra wal Mi'raj itu sendiri. Perjalanan Isra wal Mi'raj bisa dilihat dari berbagai macam dimensi. Dia bisa dilihat dari dimensi ilmu fikih, bisa dilihat dari dimensi ilmu akidah, tauhid, dan juga bisa dilihat dari dimensi ilmu tasawuf atau ilmu ruhani. Tentu sedikit banyak kita sudah mengetahui hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi dari sekian banyak yang sudah diketahui, tentunya juga masih banyak yang belum diketahui. Isra wal Mi'raj ini satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, diabadikan Allah dalam Al-Quran lewat surat Al-Isra ayat yang pertama, sebagaimana qori kita tadi telah membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang pertama berangkat dari lafaz subhana, ay bimakna subhanallah, maha suci Allah. Begitu jarang ditemukan terjadi satu peristiwa yang besar diawali dengan subhana. Tetapi berbeda dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dia diawali dengan kata subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah itu dari apanya? Takwilkan, kembangkan. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala keterbatasan. Maha suci Allah dari segala kelemahan. Jadi semua terbantahkan dengan kata subhana, maha suci Allah. Lalu yang selanjutnya masuk kepada dimensi tauhidnya, dimensi ruhaninya. Bukankah terjemah maha suci Allah itu dari hamba kepada Allah? Dari muhdas kepada qadim. Tetapi kalau Allah yang menyatakan, maka terjemahnya adalah maha suci aku. Aku yang suci, engkau yang kotor. Ini makna yang tersirat di dalamnya. Apa pelajaran untuk jamaah atau Jagabaya ini? Pelajarannya adalah tidak boleh secercah sedikit pun tergores dalam hati merasa diri paling suci. Siapa itu berlaku kepada siapa saja. Ketika terbesit di dalam hati, akulah yang suci, maaf, gagal sebelum berangkat. Menyadarkan diri bahwa kita ini adalah kotor, barang yang sulit. Yang ada juga adalah merasa diri ini bersih, merasa diri ini suci. Jadi selesai dari pengajian Isra wal Mi'raj ini mesti ada bekas, setidaknya keluar dari sini mengakui bahwa kita ini adalah lautan dosa. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ada dosa apa enggak? Banyak apa sedikit? Sudah umur segini, tambah banyak apa tambah kurang? Jawab masing-masing. Dosa dari apa? Dari apa saja. Mata bisa berdosa, telinga bisa berdosa, tangan bisa berdosa, kaki bisa berdosa, hati bisa berdosa. Sampai hari ini jamaah yang hadir, apakah masih ada penyakit sombong? Masih. Satu. Riya masih? Senang dipuji?
Masih. Tersinggung? Masih. Bohong sama suami? Makin keras enggak, berarti makin iya dia. Bohong sama istri? Pelit? Iri? Masih. Kalau gitu banyak penyakit ini. Karena penyakit ini banyak, maka wajar untuk level kelas kita membutuhkan perjalanan waktu yang panjang untuk membersihkan penyakit-penyakit kolbu. Bagaimana cara membersihkan penyakit-penyakit kolbu sehingga bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dicontohkan melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi mengutip dari pendapat Abuya, Isra wal Mi'raj itu adalah pola dasar seorang hamba Allah yang ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Kalau mau pulang kembali kepada Allah dengan selamat, kalau ingin tahu caranya, maka lihatlah perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu yang pertama, berangkat dari kata Subhana, Maha Suci Allah. Jadi yang suci itu siapa? Allah. Yang kotor itu adalah diri kita. Yang suci itu adalah Allah, yang kotor itu adalah diri kita. Lalu bagaimana dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah? Kita ini Ustadz berasal dari yang suci. Benar, kita ini berasal dari yang suci. Tetapi kesucian kita terkontaminasi karena lingkungan, karena pergaulan, karena keadaan, dan lain sebagainya. Maka tugas kita adalah bagaimana cara membersihkan diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Itu kan terjemah bebas saja. Kalau terjemah substansialnya apa? Secara substansi terjemahnya adalah jangan dulu meninggal kalau belum siap. Pastikan dulu siap, baru dijemput. Gimana kira-kira, ibu-ibu udah siap belum? Nah, jangan dulu berarti. Kalau belum siap, jangan dulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapkan dulu perbekalan. Ketika kita menghadiri takziah, ketika ada tetangga yang meninggal, bagaimana keadaan keluarga? Ini istikhraj dulu dari penjelasan Isra Mi'raj. Keadaan keluarga itu menangis, tetangga menangis. Lalu kita juga timbul rasa ingin menghindar dari kematian. Itu adalah sifat basyariah. Menghindar dari kematian. Yang padahal kita sendiri tidak tahu sampai di mana batas nikmat kematian itu sendiri. Kalau saya mentamsilkannya seperti orang yang berangkat menunaikan ibadah haji. Andaikan ada jamaah Jagabaya ini berangkat menunaikan ibadah haji, lazimnya di masyarakat sebelum berangkat mengundang masyarakat dulu untuk mendoakan. Di sela-sela dalam proses itu ada sambutan dari tuan rumah. Menangislah yang mau berangkat ini sampai akhir kata keluar, saya titip anak keluarga.
yang mengatakan menangis, yang mendengar juga menangis. Keluarga yang ditinggal juga nangis. Terus besoknya berangkat, diantarlah ke bandara Raden Intan. Menangis juga. Terus sampai ke Jakarta. Yang ditinggal di Lampung masih menangis. Lalu berangkat ke Tanah Suci. Sampai di Tanah Suci, keluarga yang ditinggal itu masih menangis, Pak. Besoknya masih menangis, besoknya lagi masih menangis. Tapi tahu nggak yang di Tanah Suci itu lagi ngapain? Setelah diselidiki lewat video call, dia lagi foto-foto dengan onta. Dia lagi foto-foto dengan onta. Keluarga yang di sana nangis. Dia lagi makan kambing guling. Satu kambing, satu orang. Umpama. Yang keluarga yang ditinggalkan menangis. Nah, jangan-jangan kematian itu juga begitu. Ada tetangga yang meninggal dunia, ada suami yang meninggal, ada saudara yang meninggal, yang ditinggal menangis. Tapi bagaimana dia di alam barzah sana? Bagaimana dia di alam kematian sana? Ketika dia sampai kepada Allah, maka rahmat yang diterima, nikmat yang diterima, dugaan yang hidup dalam keadaan bencana. Itu kan dugaan saja. Tapi yang sudah berpulang ke rahmatullah, bisa saja lebih menikmati dibandingkan hidup di dunia. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kekasih menolak undangan kekasih. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah ajal itu sudah tiba, maka sedikit pun tidak bisa dimundurkan, sedikit pun tidak bisa dimajukan. Nah, jadi tugas kita bukan menghindar dari kematian. Tugas kita adalah bagaimana menyelamatkan diri sehingga bisa pulang kembali kepada Allah dengan selamat. Gimana caranya supaya pulang ke Allah dengan selamat? Lihatlah perjalanan Isra wal Mi'raj. Coba sama-sama ikuti. Isra, Mi'raj. Jadi jangan nyebutnya Isra Mi'raj, tapi Isra wal Mi'raj. Itu hikmah yang pertama, subhana, maha suci Allah. Akui dalam diri, saya ya Allah yang kotor, saya ya Allah yang banyak dosa, saya ya Allah yang bergelimang dalam dosa, saya ya Allah yang lautan dosa. Itu mesti tembus ke dalam kalbu. Siapa orang yang tinggi derajatnya, maka dia merasa paling jatuh. Siapa orang yang suci hatinya, maka dia merasa kotor. Sebaliknya, siapa yang merasa suci, tanda kotor. Siapa yang merasa tinggi, tanda jatuh. Jadi, inilah bagaimana kita menyadarkan dalam diri bahwa kita ini penuh dengan lautan dosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, alladzi, itu adalah silah mausul. Alladzi, yang asra, telah memperjalankan. Berasal dari kata saro yusri. Bukan saro wai kanan. Kalau saro wai kanan apa? Susah. Saro itu berjalan. Ditambah dengan hamzah, asro itu terjemahnya memperjalankan.
Fataha itu buka, aftaha membuka. Nasara tolong, ansara menolong. Masuk kepada wazan af'ala. Asra. Memperjalankan siapa? Bi'abdihi. Memperjalankan hambanya. Sebenarnya bisa saja menggunakan lafaz asra bi khalqihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ciptaannya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi rasulihi, utusannya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi Muhammadin, kekasihnya yang bernama Muhammad. Tetapi Allah tidak menggunakan lafaz itu. Lafaz yang digunakan adalah subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi dari kata abdun. Bi'abdi al-ba'u harfu jarin asliyin tahtaju ila ma'nan wa muta'annakin tata'allaku bihi. Abdi majrurun bil ba'. Al-ma'na wa huwa al-ma'iyyah. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Abdihi memperjalankan hambanya. Ada apa dengan lafaz hamba? Sepakat bahwa hamba Allah itu miliaran, banyak. Hamba Allah bukan dari kalangan para syuhada saja. Hamba Allah bukan dari kalangan para wali saja. Hamba Allah bukan dari kalangan para nabi dan para rasul saja. Termasuk jamaah at-tauhid ini juga adalah hamba Allah. Jadi apa rahasia menggunakan kata bi'abdihi? Makna hakikat filosofinya adalah bahwa hamba Allah punya potensi untuk Isra wal Mi'raj. Untuk bisa Isra wal Mi'raj. Bukan menyamakan dengan Nabi, bukan. Tetapi substansi dari perjalanan Isra wal Mi'raj itu harus dicontoh oleh kita. Sehingga tidak berhenti kepada kisah. Sehingga tidak berhenti kepada cerita. Ini madlul. Ada yang disebut dengan dalil, ada yang disebut dengan madlul. Dalil itu artinya petunjuk. Madlul itu artinya yang ditunjuk. 10 meter Masjid At-Tauhid, itu dalil. Banyak orang berkutat kepada dalil. Ribut mempermasalahkan 10 meter, ada yang berpendapat 15 meter, ada yang berpendapat 12 meter menuju At-Tauhid. Nah yang repotnya berdebat masalah meter 10, 15, apa 12, tapi ke masjid enggak. Ini kacau ini. Jadi berdebat saja masalah dalil, berkutat saja masalah dalil. Ini hadisnya sahih apa tidak? Ini hadisnya hasan atau dhaif? Jangan-jangan hadisnya maudhu. Ada enggak ayat yang menjelaskannya? Ayat yang menjelasnya itu sudah dinasakh atau tidak? Berkutat masalah dalil, tetapi arah substansinya enggak mengenal. Nah, perjalanan Isra wal Mi'raj ini jangan berhenti kepada dalil. Tetapi perjalanan Isra wal Mi'raj ini harus sampai pesan itu kepada diri kita. Bagaimana kita memahami Isra wal Mi'raj sehingga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini barangkali poin penting. Berangkat dari subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi kita dengan Rasulullah itu ibarat bainas samawati wal ard. Antara langit dengan bumi. Jauh bedanya. Tetapi walaupun kita ini jauh berbeda dengan Rasulullah, maaf. Setidaknya ada 2 persamaan
antara diri kita dengan Rasulullah? Mana persamaan diri kita dengan Rasulullah? Yang pertama, sama-sama hamba Allah. Rasulullah hamba Allah, kita pun hamba Allah. Dan itu nggak ada yang membantah. Yang kedua, sama-sama pada akhirnya ingin pulang kepada Allah dengan selamat. Para nabi pulang kembali kepada Allah dengan selamat. Kita yang belum ini pingin juga pulang dalam keadaan selamat. Nggak tahu, kira-kira pingin nggak? Ibu-ibu? Pingin cepat apa mau lambat? Jadi pemahaman pulang juga dipahami meninggal dulu baru disebut pulang. Padahal tidak begitu. Kalau meninggal itu batas ajal. Kita ini diharapkan dan diminta sebelum ajal tiba, diri kita sudah pulang kembali kepada Allah. Mananya yang pulang? Nanti berlanjutlah dalam proses penjelasannya. Apanya diri yang pulang kembali kepada Allah? So, kalau ingat nanti, kalau lupa tolong diingatkan. Lanjut. Bi'abdihi, terus Lailan. Ada yang namanya Ibu Lailan di sini? Enggak ada. Lailan itu malam, perjalanan Isra wal Mi'raj itu di malam hari. Mungkin bagi kita otak yang bodoh ini, kenapa perjalanan Isra Mi'raj tidak pagi hari? Mungkin kalau siang banyak pemandangan yang dilewati. Kalau sore lebih enak. Tetapi dia Lailan di malam hari. Malam sama dengan gelap, gelap sama dengan tidak nampak sama dengan batin, batin sama dengan hakikat. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj ini hanya bisa dipahami oleh dimensi hakikat. Hanya bisa dipahami oleh dimensi ruhani. Hanya bisa dipahami dengan dimensi kolbu. Singkat cerita lebih jelasnya lagi, hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang nggak beriman, nggak bisa memahami perjalanan Isra wal Mi'raj. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di Makkah, Masjidil Aqsa itu ada di Yerusalem, Palestina. Dua-duanya masih ada. Ciri orang yang kembali kepada Allah itu condong hatinya dari masjid ke masjid. Ciri orang yang kembali kepada Allah itu tongkrongannya dari masjid. Cinta hati kepada masjid. Jadi pikiran kepada masjid. Makanya dalam 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh, antara lain dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Nggak apa-apa deh selama hidup nggak pernah ngebantu pembangunan masjid. Nggak apa-apa deh selama hidup nggak pernah ngebangun masjid. Nggak apa-apa deh selama hidup nggak pernah ngebangun menara masjid. Tapi jangan sampai selama hidup nggak condong hati kepada masjid. Nggak ada rasa mau ke masjid, jangan sampai. Jelas-jelas masjid itu sebelahan dengan tempat tinggal. Kok bisa sepedahan dari Jagabaya ke Mutun sampai? Jangan tersinggung ya yang suka sepedahan. Ini contoh aja.
Bisa sepedahan dari Jagabaya ke Mutun. Walaupun pas pulangnya nelpon pickup. Gimana nggak nelpon? Tanjakan masalahnya. Ya tapi kok bisa? Ngapa dengan masjid sebelah nggak bisa ngelangkah? Berat kaki ini mau melangkah. Nggak kuasa kaki ini jalan hanya 3 langkah. Hati-hati, berarti ada apa-apa dengan diri. Ada yang konslet saat itu. Mesti dicek. Kalau kita ini, kalau penyakit jasmani ini sudah ada, cepat-cepat periksa. Mestinya begitu dengan penyakit rohani. Kalau penyakit rohani ini sudah ada bermasalah, maka harus cepat-cepat periksa. Tetangga yang mondasi, kita yang nggak bisa tidur. Dari manalah dia duit itu? Pasti korupsi, itulah kerjaannya itu. Datang lagi kawan sebelah, iya. Emang kerjaannya nilap-nilap aja. Jadi jelek aja. Kalau ada orang dapat nikmat, dia nggak suka. Sengsara hidupnya kalau ada yang dapat nikmat. Berarti ada masalah dengan jiwa itu. Segera cek, periksa ke dokter terdekat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Kalau dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan di situ, keberkahan itu meliputi dengan keadaan Makkah sekarang, Palestina sekarang. Keberkahan itu sandang pangannya tidak sulit. Tapi apa makna dari hakikat alladzi barakna haulahu? Kami berkahi di sekelilingnya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, sekeliling Bapak Ibu siapa? Sekelilingnya. Banyaklah ya. Tetangga masuk kepada sekelilingnya, keluarga masuk pada sekelilingnya, pasangan masuk kepada sekelilingnya, anak masuk kepada sekelilingnya, saudara masuk kepada sekelilingnya. Maka aneh kalau sholat rajin tetapi enggak harmonis dengan sekelilingnya. Ada apa-apa berarti. Rajin zikir, rajin berjamaah, tapi bawaannya mau marah-marah terus. Berarti ada apa-apa dengan dirinya. Orang yang taat ibadah kepada Allah tentu mutabakoh antara zahir dengan batin. Zahirnya dia melakukan banyak ibadah, batinnya juga dia baik, kalamnya bertutur baik, perbuatannya bekerja dengan baik, dan lain sebagainya. Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin memperlihatkan melalui hamba Allah yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin memperlihatkan lewat hambanya, kalau mau kembali kepadaku dengan selamat, lihatlah kekasihku yang bernama Muhammad, kutunjukkan engkau kalian semua melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwas sami'ul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar baru tertangkap ketika ada yang bicara. Bicara itu konotasi kepada zahir. Al-basir itu melihat tanpa bicara, dia konotasi kepada batin. As-sami menunjukkan perbuatan zahir, al-basir menunjukkan kepada batin. Orang yang mau kembali kepada Allah harus melalui perjalanan zahir dan batin. Itu sesi yang pertama. Masuk kepada sesi yang kedua. Mula-mula Rasulullah itu dadahnya dibelah.
Ini dimensi bahwa sama-sama kita ingin pulang kepada Allah dengan selamat. Itu ditunjukkan melalui Rasulullah, dada Rasulullah dibelah. Dada itu Bapak Ibu, hati lapisan luar. Hati itu ada 9 tingkatan. Sodrun, kolbun, fuad, sakof, lubban, sirrusir, sirrun, sirrusir, nurun, ana. Ada 9 lapisan hati. Artinya apa? Bukan rame-rame jamaah at-tauhid ini supaya dadanya dibelah, bukan. Zahir lahiriahnya dicontohkan oleh Rasulullah begitu, tetapi makna batin hakikatnya adalah kalau mau kembali kepada Allah dengan selamat, pastikan hati dalam keadaan bersih, hati dalam keadaan suci. Bagaimana mau kembali kepada Allah dengan selamat kalau hati tidak suci? Kalau hati kotor, gimana mau selamat? Allah itu suci. Sucinya maha suci. Kita ini kotor. Kotor ketemu dengan suci nggak bakal. Kalau mau ketemu dengan yang maha suci, maka sucikan dulu diri. Maka tugas kita adalah bagaimana mensucikan diri. Bagaimana cara mensucikan diri? Likulli syai'in siqalah wa siqalatu qalbi zikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Alat pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Lalu kita bertanya kepada guru kita, bagaimana cara berzikir itu? Kalimah apa yang harus diucapkan? Lalu guru mengajarkan, berangkat dari sabda junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha, seutama-utamanya kalimat yang kuucapkan kata Rasulullah, dan sebelum nabi-nabi yang sebelum aku, oleh nabi-nabi yang lain, kalimah yang teragung itu adalah kalimah la ilaha. Jadi kalau mau membersihkan hati, dawamkan mengucapkan zikir la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu berangkat dari 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isi dari 2 kalimat syahadat itu adalah, nah ini dengar baik-baik. Isinya, apa isinya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ulangi lagi. Rukun Islam yang pertama itu adalah 2 kalimat syahadat. Bedakan, ada yang disebut dengan kalimat syahadat, ada yang disebut syahadat. Tidak setiap mengucapkan 2 kalimat syahadat tanda bersyahadat. Kalau dalam Al-Hikam itu laisa kullu musallin muqimun. Contoh, di dinding ini ada tulisan T-A-H-U. Namanya tahu. Di dinding ini ada tulisan T, terus A-H-U. Namanya tahu. Tahu bukan? Bukan. Tapi namanya tulisan yang bertuliskan tahu. Tahu bukan?
Bukan. Tahunya di mana? B-E-S-E-K. Besek. Ada nggak besek? Saya bukan mempengaruhi pengurus, bukan. Ini kan contoh aja. Ya, balik lagi kepada tahu tadi. Itu tulisan yang bertuliskan tahu, tapi bukan tahu. Di mana tahunya? Di pabrik. Di Gunung Sulah. Di mana Gunung Sulahnya? Luas Gunung Sulah ini. Kalau di Batam itu ada itu. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maaf, bukan syahadat. Tapi disebut tulisan yang bertuliskan dua kalimat. Bedakan itu, Pak. Ada yang disebut tulisan dua kalimat syahadat, ada yang disebut dengan syahadat. Umpama ada seorang bapak baru saja istrinya meninggal dunia. Ini contoh yang lazim. Istrinya ini ahli membuat hordeng. Hordeng depan dia yang buat, hordeng tengah dia yang buat, hordeng belakang dia yang buat. Tiba-tiba istri meninggal dunia. Sang suami seminggu nggak keluar dari kamar. Karena sedih yang begitu mendalam. Begitu dia keluar, pertama yang dia lihat, hordeng buatan istri. Mata melihat hordeng, mulutnya berkata, istriku sayang. Didengar sama anak 4 tahun. Kata anaknya, bapak gila ya. Kak lawang bapak, woi. Apakah sang bapak marah? Ternyata bapak tidak marah. Dia malah tersenyum. Dan dia sambil menghelus-helus kepalanya. Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Si anak mengatakan bapak gila itu benar. Benar di apanya? Benar di kelasnya. Untuk kelas anak, betul. Kalimat yang keluar itu. Masa iya hordeng disebut istri? Gila berarti. Kalau hordeng ya hordeng, kalau istri ya istri. Ini kenapa hordeng dilihat, mulut nyebut istri? Kak lawang bapak. Agak lawang. Ya betul. Betul di kelasnya. Apakah si bapak itu betul? Dia betul juga. Mata zahirnya melihat hordeng. Tetapi mata batinnya tembus pandang kepada yang buat hordeng. Betul nak, yang kamu lihat, yang bapak lihat ini hordeng. Mata zahir saja melihat hordeng. Tapi ilmu syariatnya, ilmu hakikatnya, dia tembus pandang melihat kepada siapa yang membuat hordeng. Karena yang membuat hordeng itu adalah istri, maka keluar dari lisannya, istriku saya. Bagaimana cara memakai? Nah ini perlu dipakai yang begini-gini. Perilaku bapak melihat hordeng lalu mengatakan istri, itu namanya syahadat ibu-ibu. Syahadat ibu-ibu yang cantik malam ini. Walaupun sudah, saya nggak berani nyebutnya tua. Takut kualat saya. Ya putri salju lah. Itu namanya syahadat. Kalau ditanya sudah belum berperilaku begitu, sudah tapi nggak sadar. Jawaban malam itu begitulah. Sudah tapi nggak sadar dan kurang banyak.
Kalau ibu nanti selesai dari pengajian, ya, lalu dikasih sama takmir masjid ini kue, jeruk, jawabnya apa? Selain terima kasih, sun gitu ya. Selain terima kasih, alhamdulillah. Itu syahadat. Sudah tapi nggak sadar gitu. Jadi dikasih jeruk, ingatnya ke dia. Pergi ke laut, memandang laut, mulutnya subhanallah. Ingat ke dia, itu syahadat. Nah, cuma yang jadi masalah hanya berlaku di momen-momen tertentu saja. Dua, yang jadi masalah hanya berlaku kepada makhluk saja. Coba ikuti sama-sama. Makhluk. Lagi. Ini suara pelan berarti ingin cepat selesai ini pengajian ini. Ingin cepat pulang ini. Ya dikit lagi lah. Paling setengah jam lagi lah. Coba sama-sama ikuti. Makhluk. Lagi. Lagi. Kita ini syahadatnya baru bisa kadang-kadang hanya di level makhluk. Mana level makhluk? Ya ciptaan. Karpet, tiang, gitu ya. Itu juga kadang-kadang dipilih-pilih juga. Belum tembus kepada af'al dia. Mungkin masih agak bingung kalimahnya ini. Ya nggak apa-apa lah. Jadi kalau seandainya dikasih jeruk, jawabannya apa? Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah. Enggak dikasih jeruk nanti malam. Jawabannya? Alhamdulillah. Jadi yang enak kembali ke dia, kembalikan ke dia. Yang enggak enak juga kembalikan ke dia. Pulang dari masjid, sekarang contohnya af'al. Bapak ibu dipuji. Aduh, cantiknya, gantengnya. Alhamdulillah. Tapi kalau pulang dari pengajian ini nanti, hilang sendal. Umpama. Udah pernah belum jamaah sini hilang sendal? Saya khawatir kayak gini, ngomong-ngomong gini, sendal saya yang hilang pula. Nah, gimana kalau hilang sendal? Kalau kita ngomel-ngomel, kurang ajar pengurus, nggak becus ini ngurusnya ini. Tanda kita nggak bisa bersahadat, belum bisa bersahadat saat itu. Jadi yang namanya orang bisa bersahadat itu menerima segala ketetapan Allah yang terjadi pada dirinya, mau enak atau enggak enak, mau manis atau pahit. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada tetangga yang cerewet, ngomongin ibu terus, ngerumpiin ibu terus, ya anggap itu pupuk. Pupuk. Kalau mau pohon itu tinggi dan subur, maka harus sering dikasih pupuk. Pupuk itu wangi apa busuk? Busuk. Nggak ada pupuk yang wangi. Kalau ada yang wangi, parfum namanya. Yang namanya pupuk itu busuk. Tapi semakin dia sering dikasih pupuk, maka tanaman semakin subur. Jadi kalau ada tetangga yang ngomongin bapak ibu, besok pagi ngejelek-jelekin, busuk mulutnya, busuk hatinya, anggap dia pupuk. Jadi nanti kalau pulang dari pengajian, diomongin terus bapak ini sama ibu, difitnah segala macam.
Jadi kalau ada yang mencak-mencak di depan halaman, kalau ditanya sama suami, siapa itu Bu? Biasa pupuk datang. Biasa itu pupuk itu datang. Yang mahal itu pupuk apa? Pupuk kandang. Pupuk kandang, pupuk organik yang mahal itu. Jadi kalau ada orang yang anggap-anggap itu pupuk mahal itu, mahal. Dari dia kita dapat pahala itu. Andai kan nggak ada dia, mesti dicari mana pupuk ini. Makanya bahagia kalau selalu dihujani dengan pupuk. Cuma siap nggak pohon ini, itu aja masalahnya. Siap apa enggak. Balik lagi kepada yang tadi. Subhanalladzi asra. Asra itu memperjalankan. Memperjalankan. Asra artinya memperjalankan. Ada yang memperjalankan, ada yang diperjalankan. Ada yang maklum, ada yang majhul. Yang memperjalankan siapa? Allah. Yang diperjalankan? Coba. Bi'abdihi. Ayo. Lagi. Lagi. Yang memperjalankan? Allah. Yang diperjalankan? Bi'abdihi. Hambanya. Yang dalam contoh ini, dalam peragaan ini adalah Nabi kita Muhammad. Apakah Bapak Ibu ini hamba Allah? Ya. Hamba Allah apa hamba duit? Hamba Allah apa hamba jabatan? Ya, itu jawaban masing-masing lah itu. Sering kita menyebut hamba Allah. Tetapi kadang-kadang dalam prakteknya jauh dari hamba dia. Dan lain sebagainya lah. Nah, sekarang masuk kepada diri, kaji diri. Bapak Ibu bisa sampai ke Masjid At-Tauhid ini atas dasar apa bisa sampai ke sini? Atas dasar karena punya kaki. Maaf, enggak semua yang punya kaki bisa sampai ke masjid. Banyak juga yang enggak punya kaki sampai ke masjid. Tapi enggak sedikit pula yang punya kaki sampai ke masjid. Jadi punya kaki enggak punya kaki bukan tolak ukur orang bisa sampai ke masjid. Itu satu itu yang harus dicamkan itu. Yang kedua, atas dasar apa bisa sampai ke masjid? Atas dasar karena kuat badan. Betulkah? Ternyata setelah diperiksa, masih banyak orang yang lebih kuat dibandingkan yang ada. Ini yang hadir ini. TOP. Tua, ompong, peot. Jadi kalau mau dibandingkan dengan yang di luar, mungkin masih banyak yang lebih kuat. Kalau standar ukurannya kekuatan, betapa banyak juga yang lemah badannya. Enggak juga bisa saja sampai ke. Sama halnya tamsilannya kayak menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang menunaikan ibadah haji itu, kalau ditanya, ini kan pengembangan contoh saja. Kalau yang sering dikembangkan itu kan contoh ke masjid. Sekarang kita kembangkan lagi ke haji. Atas dasar apa orang bisa menunaikan ibadah haji? Atas dasar punya uang. Maaf, uang banyak belum tentu bisa tergerak naik haji. Ada uang banyak, tapi belum tentu tergerak naik haji. Ternyata setelah diselidiki, orang-orang yang naik haji banyak juga yang nggak kaya raya, yang hidupnya sederhana. Atas dasar karena sehat bisa menunaikan ibadah haji. Ternyata banyak pula yang sakit bisa naik haji. Pulang dia ke tanah air selamat, atau yang kedua lewat.
Nah, jadi simpulnya adalah orang bisa sampai kepada Allah itu dua, atas kudrah dari dia, atas iradah dari dia. Ikuti sama-sama, kudrah, iradah. Nggak boleh dalam hati kita terpahami kemampuan bisa ibadah karena hasil jerih payah kita. Nggak boleh itu. Kita bisa ibadah ini karena kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang namanya kembali kepada Allah itu mengembalikan. Maka makna tauhid itu apa? Makna tauhid itu. Makna tauhid itu adalah menghilangkan keakuan pada diri, menetapkan hanya Dia yang ada. Saya ulangi lagi, menghilangkan keakuan pada diri, menetapkan yang ada hanya Dia. Saya ambil contoh ini untuk mempersingkat saja ini. Saya ambil contoh. Umpama jamaah at-tauhid ini punya toko. Tokonya isinya banyak sembako, alat-alat listrik. Bapak Ibu karena tokonya besar, lalu Bapak Ibu mempekerjakan karyawan atau pegawai. Ada pegawai yang kerja di toko Bapak Ibu, kalau masuk tepat waktu, kalau pulang tepat waktu, kalau lampu belum mati dimatikan olehnya, kalau lantai kotor disapu oleh dia, bukan hanya sapu tapi juga dipel. Lalu kalau gembok itu masih tergembok, dibuka sama dia. Kalau Bapak Ibu datang, disambut sama dia. Kira-kira Bapak Ibu kalau punya pegawai model kayak gitu, perlu dipertahankan apa pecat? Nyambung nggak cerita ini, nyambung nggak? Nyambung ya, masih nyambung ya. Kalau nyambung diterusin. Kalau nggak nyambung selesai ini. Masih nyambung kan? Saya ulangi lagi. Bapak Ibu punya toko. Karena tokonya luas, mempekerjakan pegawai. Pegawai itu kerjanya bagus. Kalau masuk tepat waktu, kalau pulang tepat waktu. Kerja itu nggak lagi disuruh-suruh. Kalau ada lantai yang kotor, dia sapu, dia pel. Bapak Ibu datang, dia sambut. Perlu dipertahankan model karyawan pegawai model gini, apa perlu dipecat? Pertahankan. Dan kerjanya sudah 30 tahun. Dan Bapak Ibu bangga dengan pegawai model kayak gini. Senangnya bukan main. Tiba suatu hari, datang pembeli. Ini contoh nih. Detik-detik pengajian ini udah mau selesai ini. Dengerin ini. Ini mahal ini pokoknya lah. Nggak ketemu nggak di YouTube itu. Ya itu contoh aja. Datang siapa? Pembeli. Begitu pembeli itu datang, dia nanya sama pegawai itu, "Dek, ini harga neon lampu ini berapa? Lampu neon ini 100.000 Pak Haji. Nggak bisa kurang dah, nggak bisa. Barang sudah naik semua, termasuk air juga naik semua." Ya udah, akhirnya dibelilah 100.000. Begitu barang sedang dibungkus, pembeli ini nanya sama pegawai itu, "Maaf ini Dek, kalau melenceng pertanyaan ini. Memangnya toko ini toko siapa?" Dijawab sama pegawai itu, "Toko ini toko saya." Terus barang-barang yang ada di sini punya siapa? Barang saya. Halaman parkir yang luas itu punya siapa? Punya saya. Terus ada gardu di pojok sebelah itu punya siapa?
punya saya. Terus ada kambing itu satu itu yang nongkrong di situ punya. Bukan nunjuk ke situ, bukan ya. Jawabannya punya saya. Senang Bapak Ibu dengan karyawan tadi, senang Bapak Ibu dengan pekerjaan karyawan tadi, hanya gara-gara mendengar jawaban punya saya, ngaku-ngaku punya saya, maaf, di mata Bapak Ibu, hilanglah kebaikan 30 tahun itu. Marah Bapak Ibu. Kenapa marah? Ngaku-ngaku punya dia. Akhirnya yang keluar bukan lagi SP1, bukan lagi SP2, pecat. Pecat. Mulai sore ini jangan lagi kerja di sini. Gara-gara dia ngaku-ngaku punya dia. Punya saya. Paham nggak kira-kira ini? Kalau nggak paham saya berhenti ini. Mana maksudnya? Begini maksudnya, Bapak Ibu. Bersyukur yang sholatnya sudah tepat waktu. Bersyukur kalau sodakoh sudah banyak. Bersyukur kalau ngaji Quran sudah rajin. Bersyukur kalau hafalan-hafalan sudah banyak. Bersyukur kalau Senin Kamis sudah rajin puasanya. Tapi maaf, 1000 mohon maaf. Kalau masih merasa diri yang bisa, merasa diri yang kuasa. Saya bisa puasa karena saya bisa sholat ini karena ilmu saya bisa qiyamul lail itu karena kekuatan saya. Ngaku-ngaku punya saya, padahal punya pecat. Paham nggak ini kira-kira? Jadi maksudnya kalau sudah keluar dari Isra Mi'raj malam ini, udah dululah ngomong. Ini kalau nggak ada saya, nggak jadi nggak masjid ini. Kacau itu, hancur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasa aku yang punya, merasa aku yang kuasa, merasa aku yang bisa, merasa aku yang pintar. Aku semua itu namanya ngaku-ngaku. Padahal bukan. Semua yang ada pada diri kita ini zahir dan batin terbit daripada Allah Subhanahu, punya dia semua. Matamu punya aku, kata Allah. Telingamu punya aku, kata Allah. Kakimu punya aku. Kuasamu punya aku. Nah, sekarang terakhir betul ini. Apa sih susahnya karyawan tadi ngomong, toko ini punya Pak Haji itu. Halaman ini punya Pak Haji itu. Barang ini punya Pak Haji itu. Nah, apa susahnya bagi kita mengikrarkan mulai malam ini? Telinga ini punya Allah, mata ini punya Allah, kuasa ini punya Allah, ilmu ini punya Allah, punya dia semua. Nah, kalau sudah bisa mengembalikan begitu, kalau sudah sadar begitu, itu yang namanya ma'rifat. Nah, mau menyadarkan itu, Pak, butuh berpuluh-puluh tahun untuk menyadarkan itu. Yang ada ini sekarang masih kental keakuan pada diri. Kalau nggak ada saya dulu, nggak jadi nggak kamu itu. Kalau nggak dibantu sama kita dulu, udah hancur hidup kamu. Nah, jadi kalimah-kalimah itu tanpa disadari sebenarnya itu adalah perbuatan syirik. Syiriknya adalah syirik khafi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kesadaran akan kehidupan kita, mulai dari perbuatan, mulai dari tingkah laku, mulai dari tutur kata, mulai dari kalam dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana supaya melenyapkan keakuan pada diri, menghadirkan, menyadarkan bahwa semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu tersadarkan, maka di posisi Isra wal Mi'raj. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Nah sekarang ini aktif ngelawan aktif. Maka nggak tenang, nggak hidup itu. Kalau aktif melawan aktif. Tanah, ada nggak tanah yang punya sertifikat 2? Banyak kan? Kalau ada tanah yang punya sertifikat 2, siap-siap perang di pengadilan. Apa maksudnya? Kalau tidak bisa menyerahkan tadi hanya kepada Allah, berarti aktif bertemu dengan aktif, maka siap-siap berperang. Maka hati ini nggak akan tenang. Bagaimana supaya hati ini tenang? Akui, serahkan bahwa semuanya milik Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit yang barangkali bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebenarnya begitu luas kajian tentang Isra wal Mi'raj, tapi lagi-lagi tentu karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, masih banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mengkaji, mempelajari kembali bagaimana hikmah yang terkandung di dalamnya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang hadir ini, yang mengadakan kegiatan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir jamaah pada malam hari ini diberi Allah usia yang panjang, disehatkan zahir dan batinnya, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wal hajah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunubana illa anta faghfir lana ya Allah ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asyrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa liman ahabba ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman nawainahum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa awsa' arzaqana. Rabbana yassir umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awladana awladan salihan yad'annahuma wa barran bihima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.